Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Salam damai sejahtera, berjumpa kembali di hari ini, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Bersama saya, Pendeta Santi Miawati dalam ruang renungan pagi, kanal YouTube Resort GKE Pulang Pisau. Berdasarkan Almanak Nas GKE, maka bagian Alkitab yang akan kita renungkan dan kita cermati bersama terdapat dalam Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 tentang hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Mari Ibu Bapak Saudara, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih hanya bagimu ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau Sang Penuntun, Engkau Pelindung, Engkau Penyelamat kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam di tidur lelap kami. Sehingga hari ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan baik dan memulai mengawali hari baru dengan rencana dan harapan yang akan kami terapkan dan kami wujudkan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkuasalah Tuhan atas hidup kami. Biarlah renungan pagi ini menjadi pedoman dari langkah kaki karya kehidupan kami. Agar apa yang kami lakukan patut di hadapan-Mu dan apa yang kami tunjukkan berkenaan di hadapan Tuhan sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Bagian Alkitab akan kami renungkan, nyatakan hikmat-Mu ya Bapa, dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu, pakailah hamba-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara, jemaat kekasih Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran setiap orang dengan segala kondisi dan keadaannya dapat membawa pengaruh dalam hidup orang lain. Terlebih jika orang tersebut berposisi sebagai pemimpin. Nah, kali ini renungan kita juga menyoroti pemimpin Yehuda yang dikatakan dalam nas kita digambarkan seperti orang muda dan anak-anak. Tapi tentu yang dimaksudkan di sini bukan muda atau anak-anak karena faktor usia, tapi kepemimpinan yang hendak disampaikan, pola kepemimpinan, karakter kepemimpinan yang hendak disampaikan dalam nas ini adalah kepemimpinan yang tidak matang, pemimpin yang tidak dewasa sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu berdampak dan menimbulkan banyak masalah. Misalnya hilangnya rasa hormat satu sama lain. Dan di tengah keadaan itu banyak orang nampaknya lebih memilih bersikap tidak peduli. Melihat hal ini Allah yang prihatin, Allah yang peduli, Allah yang menjaga umatnya. Ia turun tangan. Ia kemudian memposisikan dirinya sebagai pemimpin dan hakim atas umatnya. Ini bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-13. Ibu Bapak Saudara, secara keseluruhan dalam nats atau konteks bacaan kita pada hari ini, Yesaya hendak memperingatkan bahwa kekacauan yang terjadi di Yehuda saat itu berawal dari para pemimpin. Karena itu istilah pemuda-pemuda dan anak-anak yang kita baca dan kita temukan dalam ayatnya yang keempat itu merujuk kepada pemimpin yang sifatnya masih belum dewasa. Kata ini bisa saja melambangkan pola pikir dan karakter seseorang yang tidak berpikir panjang dan hanya mengejar kepentingan pribadi. Jelas pemimpin semacam ini akan memimpin dengan sewenang-wenang dan ia juga membawa pengaruh yang akhirnya akan menyesatkan baik orang-orang yang dipimpinnya dan apa yang terjadi dan terlihat di sekitarnya. Mereka sibuk membangun kerajaannya sendiri, mereka memiliki kekayaan dari hasil memeras dan menindas rakyat, sebagaimana yang tertuang dan tertulis dalam ayatnya yang
ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Dan nampaknya dampak dari kepemimpinan semacam ini kemudian menciptakan hadirnya raja-raja kecil di antara rakyat Yehuda. Mereka bersaing untuk mendapatkan nama, jabatan, kekuasaan, tapi mereka sesungguhnya tidak peduli. Mereka menjilat terhadap raja dan juga licik terhadap lawan politiknya. Dan tidak jarang mereka saling menghancurkan satu sama lain. Hingga akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat atau umat yang seharusnya mereka pimpin. Nah, ibu bapak, saudara, dalam kondisi semacam ini hukum tak lagi punya kekuatan. Termasuk hukum Tuhan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Mereka memanipulasi hukum demi kepentingannya, karena itu Allah akhirnya turun tangan. Allah kemudian turun tangan mengambil alih kepemimpinan mereka. Ia akan menegakkan kebenaran dan keadilan bagi mereka yang tertindas. Namun demikian, ibu bapak, saudara, jemaat kekasih Kristus, di sela-sela rangkaian peringatan yang diberikan kepada bangsa Yehuda, kepada pemimpin-pemimpin fasik, kepada pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana, kepada pemimpin-pemimpin yang tidak dewasa, dan yang belum matang serta hanya mengedepankan kepentingannya sendiri. Ayat yang ke-10 mengingatkan kita. Ketika dituliskan, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kalimat ini singkat saja tapi menjelaskan, menegaskan bahwa selalu ada harapan bagi orang-orang yang berjuang. Selalu ada harapan bagi orang-orang yang bertahan dan bahkan setia mendengarkan perintah Tuhan dan setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Oleh karena itu, bagi kita pada saat ini, saat kita juga menempatkan diri baik sebagai pemimpin atau ketika kita berada dalam posisi sebagai orang-orang yang dipimpin, tentu peringatan terhadap Yehuda, peringatan terhadap Yerusalem, peringatan kepada umat Allah pada saat itu jelas menjadi peringatan bagi kita dan petunjuk bagi kita bahwa seyogyanya Allah akan senantiasa melihat, memantau dan menyelidiki rupa-rupa karakter yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berposisi sebagai pemimpin, tentu hendaknya kita menjadi pemimpin yang dewasa. Kita menjadi pemimpin yang betul-betul mengedepankan ajaran-ajaran kebenaran, terlebih ketika kita berposisi sebagai umat Allah. Karena Allah menghendaki bangsa yang kita pimpin adalah bangsa yang sehat, bangsa yang mendatangkan ketentraman, kesejahteraan, bangsa yang akhirnya bisa menjalani kehidupannya dengan tenang dan damai. Oleh karena itu, kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan sebaliknya pula, pemimpin-pemimpin yang telah dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat, bisa membuka ruang yang luas dalam dirinya. Karena itu adalah kepercayaan. Itu adalah ruang baginya untuk menunjukkan identitas karakternya sebagai pemimpin yang telah Tuhan tempatkan untuk berada di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dan kita pun dalam ruang atau kelompok kecil maupun kelompok besar, tentu sepatutnya lah memberi ruang bagi diri kita sendiri sebagai pribadi yang percaya bahwa kita adalah orang-orang milik kepunyaan Allah, maka kita pun sepatutnya dan seharusnya lah boleh mendengarkan dan lebih banyak mendengarkan suara kebenaran Allah untuk kita nyatakan, untuk kita tunjukkan. Dan sebaliknya sebagai orang-orang yang dipimpin, kita pun boleh memberikan support dan dukungan bagi pemimpin-pemimpin kita, sehingga apa yang mereka lakukan betul-betul mendatangkan kesejahteraan bagi negeri. Dan percaya bahwa akan ada kebahagiaan bagi setiap orang yang bertahan, akan ada kebahagiaan dan sukacita bagi orang yang berjuang, dan selalu ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lakukan, yang di dalamnya akan dapat kita nikmati hasilnya ketika kita melakukan pekerjaan kebenaran dengan sukacita, dengan sukarela, dalam keyakinan dan dalam harapan bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia.
Mari berpegang teguh pada setiap perintah dan ketetapan Allah. Mari bertahan dan terus berjuang bagi kemuliaan nama Allah, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin adalah pekerjaan dan hasil yang berdampak baik bagi umat dan bagi rakyat yang dipimpinnya. Baik dalam hidup berbangsa, bernegara, baik dalam hidup berjemaat, baik dalam hidup berkeluarga. Tuhan terus menuntun dan setia. Mari kita jalani hari ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita, dan kita muliakan nama Allah dengan tutur kata, pikir, dan tindak laku kita. Sehingga apa yang Tuhan layakkan untuk kita kerjakan pada hari ini, menjadikan hidup kita berarti, dan melayakkan kita untuk menjadi penerus dan perpanjangan tangan Allah untuk mendatangkan sukacita, damai sejahtera, ketentraman, ketenangan, dan pujian syukur, hormat bagi kemuliaan namanya. Terpujilah nama Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan biarlah segala sesuatu yang boleh kami renungkan pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi penuntun langkah karya kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan ketika Yehuda diperingatkan dari pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang dipimpinnya, menjadi pengingat bagi kami agar kami tidak berlaku serupa dan agar kami juga belajar dari kesalahan-kesalahan kepemimpinan masa lalu, sehingga ketika kedepannya baik kami yang dipercaya sebagai pemimpin maupun kami yang dipimpin adalah kami yang boleh saling menjaga, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kali ini kami hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di jemaat GKI Simpur. Engkau tentu juga melihat perjalanan kehidupan pelayanan persekutuan, kesaksian umatmu, jemaatmu yang berada di Simpur ini. Dengan segala hal yang tentu juga mereka akan terus perjuangkan, dengan segala hal yang mereka jalani, mereka hadapi dalam hidup keseharian, biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan, dan setiap orang boleh memberi ruang yang luas bagi Tuhan untuk memimpin dirinya. Ketika Tuhan telah menempatkan diri sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang akan menempatkan hukum kebenaran sebagai dasar yang akan menentukan langkah karya kehidupan kami selanjutnya, agar kami boleh belajar dari kesalahan-kesalahan dan menata, mengintrospeksi diri kami, serta mewaspadai apa saja yang harus kami lakukan, kami kerjakan, dan yang harus kami hindari. Terlebih kami berdoa bagi jemaat yang tengah membangun rumah Tuhan atau gereja, masih dalam proses baik pengumpulan dana, penggalangan dana dari orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi donatur, pemerintah yang memperhatikan, dan jemaat yang akan terus menguatkan, meneguhkan, serta berjuang agar pembangunan rumah gereja dapat berjalan dan dapat akhirnya digunakan, difungsikan sebagaimana seharusnya. Biarlah segala daya, upaya, tenaga, pikiran, dan doa tercurah dan tertuang dalam kesehatian, dalam kebersamaan, dalam seruan doa permohonan. Berkatilah setiap langkah juang dan harap jemaatmu di tempat ini. Demikian pula kehidupan masing-masing anggota jemaat dalam berbagai situasi keadaan. Yang tengah sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang tengah berduka Tuhan menyatakan penghiburan-Mu. Dan bagi pemimpin-pemimpin umat-Mu yang berada di tempat ini, juga berjuang dalam hikmat dan kasih Allah, dan mengelola tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan bijaksana, sebagai bentuk dari karakter yang dewasa, karakter yang matang, yang dapat membawa dampak dan pengaruh baik dan positif bagi orang-orang yang dipimpinnya, dan selaras mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, seia, sekata, sehati, sepikir, saling menjaga, saling mendoakan. Dan bahkan bagi anak keturunan akan Tuhan perkenan dan Tuhan berkati, sehingga mereka menjadi anak-anak penerus yang akan menentukan langkah kehidupan bergereja, berjemaat di tempat ini. Pendidikan mereka Tuhan berkati, iman dan
akal budi, serta harapan mereka dipenuhi dan diikat eratkan oleh kasih Tuhan. Dan setiap orang tua juga menjadi pemimpin yang bijaksana bagi anak-anaknya. Terima kasih, secara keseluruhan kami juga berdoa bagi Reset GKI Pulang Pisau. Biarlah nama Tuhan boleh kami muliakan, karena di seluruh keberadaan kehidupan umatmu, jemaatmu, akan selalu hadir pemimpin-pemimpin yang Tuhan perkenan. Akan selalu hadir pemimpin-pemimpin yang Tuhan berkati, pemimpin-pemimpin yang Tuhan bentuk karakternya menjadi pemimpin yang dewasa, pemimpin yang matang, pemimpin yang tidak hanya melihat segala sesuatu dari satu sisi, tapi betul-betul mengedepankan kepentingan bersama. Dan itu akan mendapatkan respon yang baik dari semua orang yang berada di sekeliling mereka dan memberikan dukungan bagi mereka. Sehingga masa-masa kepemimpinan dapat dijalani dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah hidup dan kehidupan kami saat kami berada di tengah jemaat, di tengah keluarga, bahkan di tengah kehidupan sosial dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maka layakkan kami terus menjadi garam dan terang yang akan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan yang kami tunjukkan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Berkati kami sepanjang aktivitas kami selama satu hari ini dan hari-hari selanjutnya yang akan kami persiapkan dengan rencana dan harapan hanya melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Ibu Bapak, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Selamat pagi.